Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rehan Nasrul. Kami di sini akan mempresentasikan penjualan dan pembelian elektronik dari mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk daftar isi konten PowerPoint-nya, untuk anggota kelompok sendiri ada Christian Dihandoko, Afif Wahidi, Jalu Bintang Putra, dan saya sendiri, Rehan Nasrul. Sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengakses data. Suatu kumpulan aktivitas pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dan super prosesnya. 1. Entity Relationship Diagram. Diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam diagram. Dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Model data terdiri dari model hubungan entitas dan model relasional. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model Towards a Unified of Data. Ini adalah contoh dari Entity Relationship Diagram. User mengisi transaksi penjualan, pelanggan melakukan transaksi penjualan mengeluarkan detail penjualan. Transaksi penjualan memiliki barang. Transaksi pembelian mempunyai barang. Barang memiliki grup barang. Transaksi pembelian mengeluarkan detail pembelian. Dan user memiliki jabatan. 2. Relational data yang akan disampaikan oleh Afif Wahidi. Oke, saya akan menyambung materi dari Rehan Nasrul. Jadi, relation data adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Di tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang penyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel presentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasikan unik yang disebut kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait penggunaan kunci asing. Data ini didapat akses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Itu adalah penjelasan singkat tentang relation data. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh relation data yang kami buat. Saya akan membahas sedikit tentang relation data. Yang pertama adalah user. Di dalam user memiliki ID user, ID jabatan, nama user, nomor telepon, dan alamat user. Nah, setiap user ini memiliki satu jabatan. Di dalam user memiliki pelanggan, memiliki banyak pelanggan. Kayak di dalamnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan ID user. Di setiap pelanggan memiliki tanggal penjualan. Nah, di dalam tanggal penjualan ini ada penjualan detail seperti kode jual, ID barang, jumlah jual, harga barang, dan total bayar. Setiap tanggal penjualan memiliki satu barang yang di dalamnya ada ID barang, ID grup barang, nama barang, satuan barang, stok barang, harga barang, dan ID user. Di dalam barang ada banyak grup barang seperti
ID grup barang, nama grup barang, ID user. Di nama barang ada banyak tanggal pembelian seperti kode beli, ID supplier, tanggal pembelian, ID user. Di tanggal pembelian ada satu supplier seperti ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan ID user. Itu penjelasan sedikit tentang relationship data. Selanjutnya. Selanjutnya adalah skema. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti skema adalah bagan, rangka, kerangka, garis besar, dan denah. Sedangkan arti menskemakan adalah memasukkan ke dalam skema, membuat paparan, dan sebagainya dalam bentuk skema. Itu penjelasan sedikit tentang skema. Nah, ini adalah contoh sedikit tentang skema yang kami buat. Untuk materi selanjutnya akan disambungkan oleh Christian Dio Handoko. Mohon dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan demo dari database yang akan kita buat. Yang pertama adalah membuat database. Kita membuat dulu database elektronik. Yang kedua adalah menggunakan database yang sudah dibuat, use DB elektronik yang tadi. Terus kita akan membuat tabel, dan ini adalah spesifikasinya dan juga primary key-nya. Dan ini adalah menginputkan data ke tabel. Jadi kita inputkan datanya. Oke, kita langsung execute semua. Oke, sudah selesai, dan kita cek lagi. Kita refresh, sudah ada DB elektronik. Dan sini ada tabel master barang, tabel master grup barang, master jabatan, master pelanggan, master supplier, master user, dan transaksi pembelian dari supplier, transaksi detailnya, terus transaksi penjualannya ke pelanggan, dan transaksi detailnya. Oke, gini di sini kita sudah inputkan tadi kode beli. Di sini kode beli ke supplier tidak boleh sama ya. ID suppliernya tapi boleh sama. Padahal ini primary key. Tapi kalau di detail pembelian di sini tidak ada. Jadi memang konsepnya adalah setiap satu transaksi, satu nomor transaksi, misalnya 001 nih, boleh banyak barang nih detailnya. Terus yang di penjualan juga begitu. Kode jualnya, misalnya itu kode transaksinya adalah 001, di detail penjualannya nanti ID barangnya kita tinggal panggil nanti di join. Jadi memang satu transaksi boleh banyak barang. Misalnya kalau kita di sini, misalnya transaksi 001, itu ID barangnya berapa aja tuh? Misalnya boleh membeli lampu, membeli TV, karena kan setiap satu transaksi boleh banyak barang, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh materi join, akan dilanjutkan oleh Jalu Bintang Putra. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi join seperti yang sudah dikatakan dari tadi. Ini saya hanya menambah pengertian dan materi dan fungsi dari materi join ini adalah untuk menambahkan suatu tabel menjadi suatu tabel yang relevan dan saling berhubungan. Di sini saya pada contoh nomor 1 saya mengambil contoh tabel barang dan tabel grup barang yang sangat berbeda. Saya run.
Nah, semulanya pada kode barang tidak ada kode jenis, tidak ada tabel atau kolom grup barang. Setelah saya tambahkan tabel grup barang pada query join, maka hasilnya akan seperti ini. Maka hasilnya akan lampu termasuk ke dalam jenis grup barang lampu Philip ini termasuk ke dalam jenis grup barang lampu dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya contohkan untuk menyeleksi suatu barang atau suatu nama. Di sini saya mengambil contoh mengambil jenis grup barang kabel. Maka hasilnya yang akan terseleksi hanyalah jenis barang dan nama barang dari kabel. Jika di sini saya ganti, menjadi TV, maka yang keluar adalah hasilnya adalah TV. Bukan kabel dan yang lain-lain. Selanjutnya saya mencontohkan dalam menambahkan 3 atau 4 tabel menjadi sekaligus. Nah, ini adalah hasil dari transaksi penjualan. Yang pada semulanya transaksi penjualan itu hanyalah seperti ini, tidak ada nama barang dan tidak ada ID dari tidak ada nama dari pelanggan dan nama barang yang dibeli. Setelah saya tambahkan nama barang dan nama pelanggannya, akan menjadi seperti suatu kwitansi yang secara lengkap dan terdapat total bayar. Begitu juga yang terjadi kepada saat kita melakukan pembelian kepada supplier. Di sini terlihat kita membeli kepada toko makmur elektronik dengan nama barang lampu Philip pada tanggal pembelian sebagai berikut dan total bayar sebagai berikut. Begitu juga seterusnya. Jadi pada intinya materi join berfungsi sebagai menambahkan suatu tabel yang berbeda menjadi satu tabel yang relevan dan berhubungan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Ryan Nasrul. Terima kasih. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami atau perkataan dan kelakuan kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.